Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah, Syekh Abdul Qadir mengatakan, ya gulam, wahai anakku, idza ja'aka da', jika datang penyakit kepada kamu, fastaqbilhu, maka hadapi atau terimalah dia disobri, dengan tangan sabar. Waskun, dan tenanglah kamu hatta yaji ad-dawa, sehingga datangnya obat. Sikap hidup menghadapi apapun itu harus disikapi dengan sabar, terutama menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Di sini dicontohkan, jika datang penyakit, hadapi dengan sabar dan tidak usah sedih, tidak usah ngersuloh, sikapi dengan tenang sampai nanti Allah akan mengirimkan obat. Ada pepatah mengatakan, likulli da'in dawa'un, setiap penyakit itu mesti ada obatnya. Setiap kesulitan mesti ada kemudahan. Dasar Al-Qur'annya ya, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Jadi kesulitan apapun mesti ada penyelesaiannya. Termasuk penyakit apapun itu mesti ada obatnya. Bahkan dalam pepatah kuno, orang Arab mengatakan, likulli da'in dawa'un illal maut. Semua penyakit itu ada obatnya, kecuali penyakit mati. Mati ya sekarang obati. Maka orang dulu itu sederhana saja, kalau ada orang sakit terus diobati ke sana kemari, ternyata akhirnya meninggal. Itu sikapnya sederhana. Ya wis wayahe, enggak ada obatnya. Tapi selama penyakit macam apapun itu pasti ada obat. Kecuali kalau penyakit itu menjadi pengantar atau penyebab kematian seseorang. Fa idza ja'at dawa, jika kamu sudah mendapatkan obat, fastaqbilhu, maka terimalah atau hadapilah atau sikapilah biyati syukri, dengan tangan syukur. Jadi kalau sudah ikhtiar macam-macam dilakukan terus pada akhirnya sembuh, ya sadari bahwa itu Allah memberikan kesembuhan. Jadi bersyukur, jangan sombong. Dan ini juga rawan. Terkadang orang itu kalau sudah ikhtiar berobat, masuk rumah sakit, apalagi kelasnya VIP, terus sembuh, itu muncul kesombongannya. Merasa terus mlebu rumah sakit oleh nggon enak, bayar larang.
Akhirnya terus sembuh. Terus ngomong, umpama aku kelas biasa paling ya gak waras. Kan banyak begitu itu. Rumah sana yang bayar larang mesti waras. Makanya jangan meremehkan BPJS. Tapi sekarang kabeh pakai BPJS. Dulu itu orang tuh sombong dengan kelasnya masing-masing. Aku golongan apa? Golongan apa? Golongan papat, golongan siji. Itu menjadi sarana untuk kita sombong. Padahal kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu sembuh itu bukan karena biayanya yang mahal atau karena rumah sakitnya itu yang internasional. Kita kadang-kadang begitu, ngeremeh seakan-akan yang bisa menyembuhkan itu nih rumah sakit bayarnya mahal. Zaman dulu ya wong ngeremehno puskesmas. Saya itu dipaksa oleh pemerintah. Baru nurut. Pokoknya harus lewat puskesmas dulu. Puskesmas gak ngatasi baru dirujuk. Dulu kan banyak orang sombong. Apa nang puskesmas ya? Oh, duwe-duwe kok. Sekarang kita diajari tauhid oleh pemerintah, termasuk oleh pandemi. Itu kan gara-gara pandemi terus akhirnya orang nggak bisa rebutan milih rumah sakit. Ya pelajaran hidup gitu. Pandemi itu banyak menyadarkan kita dalam banyak hal, nyikapi kehidupan. Sak donya padha kabeh. Dalam proses penyembuhan ya itu nggak ada yang bisa ngatasi. Sampai gawe vaksin, obat macam-macam, antivirus dan sebagainya. Ya akhirnya leren-leren dewe. Bukan karena terus hebat, Allah menurunkan tensinya penyakit itu, ya marah-marah hilang gal titik. Cuma ya masih banyak orang was-was. Salah satu contoh was-was itu nek kumpul wong akeh kadang-kadang gak pede nek gak maskeran. Kok maneh salat terus jejer kancane watuk-watuk. Hati kadang ketir-ketir. Sing watuk ya rumangsa gaya masker. Jadi maksudnya apa biar nggak bikin orang was-was wong. Soalnya imane itu durung kuat. Ada pengecualian, kecuali imam. Ngomong maskeran itu, apalagi kalau baca ayat Al-Quran, ngatur nafasnya rada angel. Pak Jokowi wae nek pidato maskernya dibuka. Jadi itu syaratnya atau apa namanya pesannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya hadapi sabar. Kalau ada ujian terutama penyakit, sembuh bersyukur. Kalau masih sakit ikhtiar sampai nanti dapat obat. Fa idza kunta ala hadzal hal, jika kamu bisa hidup seperti itu, kunta fil aisyil ajil, maka kamu akan bisa menikmati kehidupan dunia ini.
Al-ajil itu kehidupan yang sementara, yang cepat selesai. Ada orang kalau sudah biasa menghadapi begitu, tarik ulur, sabar syukur, akhirnya menikmati kehidupan dunia ini ya biasa saja, terasa enjoy istilahnya. Namanya orang hidup di dunia, dunia itu bukan darul baqo, tapi darul fana wa darul bala. Selama masih hidup di dunia, orang itu tidak bisa terhindar dari ujian dan cobaan. Maka ada ungkapan mengatakan kalau tidak mau susah hidup di dunia, ya gak usah urip. Mulai aja. Tapi nek wis sangune akeh. Mulai kanggo oleh-oleh. Makanya wong riayat mulai nang desa diibaratkan seperti orang pulang kampung. Mari nyambut gawe nang kutha, mulai nang desa. Kudu ana sing dipamerno. Bawa oleh-oleh untuk keluarga tetangga. Bawa duit anyar-anyar, dibagi anak-anak di kampung. Biar orang kampung tahu, oh ternyata selama hidupnya di perantauan sukses. Ya sama dengan kita, di dunia ini merantau. Nanti pulang kampungnya ya ke akhirat. Dan ketika pulang kampung itu supaya bisa bangga, ya padha ambek wong mulai riya mudik. Mulai gak nggawa apa-apa ya. Gak dihormati wong, direken wong gagal. Di akhirat juga begitu. Kalau di akhirat bawa bekal banyak, malaikat itu melihat, wah ini sukses di dunianya, dipakai untuk bekerja betul-betul, akhirnya pulang kampung bawa oleh-oleh. Itu gambaran mode itu sebenarnya ada filosofi. Pulang kampung itu ojo dengan tangan kosong. Itu dicibir oleh masyarakat. Ada nang kutha mulai gak nggawa apa-apa, minimal ya oleh-oleh jajan tum-tum duwe. Nek perlu ya gelang kalunge sing ketok gedhe. Ya itu filosofi. Syekh Abdul Qadir mengatakan kalau kamu bisa menghadapi kesulitan seperti itu, hidup di dunia itu nyaman saja. Ada pasang surut, ada sukses, ada gagal. Itu enggak usah dipikir. Selakone wong urip nang donya ya, begitu itu. Al khaufu minan nari yaqta'u akbadal mu'min. Orang yang takut atau khawatir terhadap siksa neraka, yaqta'u akbadal mu'minin, itu bisa memutus hatinya orang-orang yang beriman. Orang kalau takut neraka itu bisa menjadi penyebab hatinya itu luluh. Istilah wong Jawa, wong wedi neraka iku atine kaya diiris-iris, yaktau, dipotong-potong. Jadi kadang-kadang merasa miris ya. Kalau belum punya bekal, nanti jangan-jangan dimasukkan neraka oleh Allah. Maka takut ingat kepada neraka itu, kata Syekh Abdul Qadir, salah satu sarana untuk membuat orang itu hatinya lunak. Wa yusirru wujuhahum, dan bisa membuat wajahnya menjadi pucat.
wa yuhzinu qulubahum, dan membuat hati mereka menjadi sedih. Fa idza tamakkana hadza minhum, jika ketakutan, pucatnya wajah, kesedihan hati itu sudah menjadi habit, tamakana itu sudah masuk bertempat tinggal di hati orang-orang yang beriman, sabballahu azza wa jalla ala qulubihim ma'a rahmatihi wa lutfihi, Allah akan gerojok atau apa istilahnya itu, menumpahkan ala qulubihim ma'a rahmatihi. Jadi diibaratkan rahmat itu seperti hujan, akan dicurahkan, ditumpahkan ma'a rahmatihi, air kasih sayangnya Allah, walutfihi, dan kelembutannya Allah. Jadi orang yang banyak sedih karena mikir akhirat, itu nanti dalam hatinya akan digerojok kasih sayang Allah dan kelembutan Allah. Akhirnya menghadapi kehidupan itu merasa enak, merasa nyaman, karena apapun yang dihadapi di dalam hatinya itu ada rahmat dan kasih sayang Allah. Maka banyak orang-orang yang alim, imannya kuat, ibadahnya sudah istiqomah, itu menghadapi hidup itu tidak ada bedanya. Susah, senang, suka, duka, itu biasa saja. Justru orang yang tidak pernah ada pasang surut, itu tidak bisa menikmati kehidupan dan rahmat Allah. Kalau orang mulai cilik soge terus sampai mati, itu tidak bisa memahami iramanya hidup, tidak bisa merasakan kenikmatan. Apa wong gak tahu soro, tidak bisa membedakan antara susah dan senang. Tapi nek sesekali ya sedih, sesekali senang, itu bisa membedakan, oh ternyata senang itu ngene, ternyata sedih itu begini. Tapi ini monoton, susah terus, melarat mulai cilik sampai mati, gak iso menikmati ya, kesenangan. Maka Allah bikin hidup itu pasang surut, naik turun. Dan itu harus dipahami. Tadi kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu dalam kesulitan, hadapi dengan kesabaran. Tapi kalau mendapatkan kesenangan, sambut dengan rasa syukur. Dan semua orang itu bisa belajar, karena setiap orang diberi sarana Allah. Hanya modelnya beda-beda. Kesenangan orang, kesedihan orang itu dibikin berbeda-beda oleh Allah. Dan itu sarana untuk belajar syukur, belajar sabar. Ya macam-macam. Ujiannya wong itu juga beda-beda. Disesuaikan Allah, sesuai dengan kemampuan dan kekuatan masing-masing hambanya. Jadi kadang ada orang sambatan, kok merasa bertubi-tubi mendapat ujian. Kadang ada yang menasehati, sampean dikai ngono iku mergo Gusti Allah ngerti sampean iku kuat. Gak kuat ya dikai ujian sing enteng-enteng. Orang-orang sufi itu semakin diuji, semakin bangga. Aku berarti dipilih Allah untuk dijadikan pelatihan menghadapi ketentuan Allah.
Ale imane cetek seperti kita semua ini kena ujian rada abot didik ya sambat. Kadang-kadang malah mengeluh kemana-mana. Rumangsane paling melarat dhewe. Gak ada orang paling melarat. Allah sudah ngasih kemampuan seseorang menghadapi apapun yang terjadi kalau dia diberi iman oleh Allah. Nek ana imane ya penyelesaiannya gampang. Golek tali utawa kapan hari itu di rungkut ya. Ana wong mara-mara tergantung nek burine apa Transmart apa di Ramadan ini 4 hari yang lalu ana wong gantung, yaitu bentuk dari orang yang tidak beriman. Ya kesusu, gak ero nek mari melarat kok dikai enak. Ambil jalan pintas. Termasuk kapan hari ada ibu-ibu yang ngeracuni anaknya, tapi akhirnya terus malah gak mati ya. Akhirnya tambah sol. Nah itu cara kita menyikapi hidup. Kalau sabar, kokoh dalam menghadapi pasang surutnya kehidupan, sabballahu azza wa jalla ala qulubihim ma'a rahmatihi wa lutfihi. Allah akan menumpahkan gerojok kasih sayang dan kelembutannya di dalam hati seseorang. Wa fataha laha babal akhirah. Kemudian Allah akan membuka pintu akhirat. Fayarawna ma'manaha, sehingga dia bisa melihat keamanan dan kenyamanannya akhirat. Hatinya dibuka untuk memahami betapa nikmatnya kehidupan akhirat itu. Tidak harapan-harapannya itu ya, sudah selalu ingin mendapatkan kenikmatan di akhirat. Orang tua-tua dulu itu lebih pintar menyikapi kehidupan. Dengan bahasa tauhid model yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir ini, sehingga ketika menghadapi kesulitan itu gak seberapa dipedulikan. Maka ada ungkapan, wis gak apa-apa nak melarat-melarat dede, yang penting no akhirat engko enak. Itu bahasanya orang sufi. Sing gak sufi kayak kita ya, yang gak bisa menerima ya gak enak ya melarat tentunya. Karena logikanya bukan logika iman. Orang yang sudah mantap imannya itu melihat di sana di akhirat itu ada hal yang lebih menyenangkan, lebih membahagiakan, sehingga kesulitan dan kesengsaraan dunia itu menjadi terabaikan. Karena orang-orang dulu itu tenang ya, masih melarat. Muga-muga kono akhirat dikai Gusti Allah sing luwih apik. Ternyata wong tua biyen niku mungkin banyak ngaji tasawuf mungkin. Omongan-omongannya itu selalu orientasinya kepada penjernihan hati. Jadi nanti dibukakan gambaran kenikmatan akhirat itu oleh Allah. Fa idza sakanu watma'annu. Ketika mereka sudah merasa tenang, merasa bahagia, wartahu qalilan, kemudian sesekali merasakan istirahat, merasakan apa itu namanya, kesenangan, fatahalahum babal jalal,
Allah akan membukakan sifat jalal. Wa qata'a qulubahum wa asrarahum wa katsura khaufahum asyadda minal awal. Nanti sifat jalal, kebesaran, kediktatoran Allah itu akan dimasukkan ke dalam hatinya, sehingga dia menjadi semakin takut untuk melanggar aturan-aturan Allah. Fa idza tammalahum, kalau itu menjadi semakin sempurna, fatahalahum babal jamal, Allah akan membukakan pintu sifat jamalnya Allah. Jadi sifat Allah itu ada ada dua macam. Ada disebut sifat jalal. Jalal itu urusannya yang dasar-dasar. Misalnya ya Qahar, ya Jabbar, ya Dzal Batsis Syadid, ya. Wa ya Syadidul Iqab. Pokoknya yang mengerikan-mengerikan itu namanya sifat jalal. Dan itu dipakai Allah untuk menakut-nakuti orang-orang yang tidak beriman. Ada sifat itu namanya sifat jamal, yang Allah ingin menunjukkan harapan-harapan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi ada sifat, istilah orang Jawa sifat 20, Allah wujud kita bako mukhalafatul haq. Atau yang ada di Asmaul Husna itu ada yang modelnya itu jamal, memberikan janji-janji seperti ya Rahman, ya Rahim, ya Tawwab, ya Rauf, ya. Kemudian apa lagi? Ya Manan, ya Hanan, itu semua sifat-sifat jamalnya Allah. Jadi ketika orang berdoa itu ada harapan-harapan keindahan terkait dengan sifat Allah yang jamal. Ada hal-hal yang sifatnya dasar, supaya orang tidak sewenang-wenang, karena Allah itu maha dahsyat, maha hebat, maha diktator, sehingga itu juga perlu dipahami. Tidak selamanya orang itu diancam Allah, tetapi di sisi lain juga diberikan janji-janji yang menyenangkan. Makanya kemudian kalau sudah semakin sempurna, dibukakan pintu sifat jamalnya Allah, fasakanu, sehingga mereka merasa tenang, watma'annu, merasa tentram, watanabbahu, kemudian bangkit semangatnya, watabawwa'u darajatin, kemudian dia akan merasakan tingkatan-tingkatan kemuliaan. Iya tabaqatu syai'in ba'da syai'in, yaitu peningkatan dari satu tahap ke tahap yang lain. Jadi proses merasakan derajat kehormatan hidup itu bisa dirasakan kalau kita menyikapi hidup seperti itu tadi. Ada sabar, ada syukur. Nanti baru bisa merasakan. Kita selama ini mungkin banyak yang tidak bisa merasakan perbedaan perjalanan hidup. Itu karena tidak menyikapi hidup dengan dua sikap itu. Walaupun setiap hari kita berdoa. Ada doa yang urusan derajat-derajat itu kan banyak dihafal orang. Misalnya di dalam sholawat munciat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Itu kan ya Allah selamatkan kami dari segala macam keruwetan dalam kehidupan ini. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Dengan sholawat yang kami baca ya Allah, ya, kabulkan semua kebutuhan kami.
Cuma banyak orang berdoa itu wis pokoknya hafal ngono wae. Bahkan ngebut nih donga saking hafal. Kalau oleh surat itu buat dirasakno buka. Wa tarfa'una biha indaka alat darajat. Angkat derajat kami ya Allah, barokahnya baca sholawat. Ngomong derajat-derajat. Ini kata Syekh Abdul Qadir, orang bisa merasakan peningkatan derajat itu modal utamanya sabar dan syukur itu. Baru nanti bisa merasakan. Ketika biasa sabar menghadapi kesulitan ya biasa saja, menikmati. Biasa syukur mendapatkan kesenangan ya biasa saja. Dan itu yang membuat tingkat derajatnya orang itu terus bertahap. Ya hanya ndonga sholawat munjiat apa sholawat nariyah kan hampir sama itu. Sehingga wong sak donya iki hafal. Sholawat munjiat itu ndolek keselamatan, sukses segala macam. Sholawat nariyah juga sama. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad. Itu maknanya hampir sama. Ya Allah berikan sholawat yang sempurna kepada Nabi. Kemudian dia wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad. Sholawat yang bisa mengurai, tanhalu itu mudari, tanhalu bihil uqad, yang bisa mengurai bundelan-bundelan yang ada dalam kehidupan kami. Wa tamfariju bihil qura, yang bisa membukakan kebahagiaan terhadap kurab itu ya hampir sama. Kurab itu kesedihan-kesedihan. Jadi dengan sholawat nariyah kita ingin dibukakan yang bundel-bundel itu biar beres semua. Kemudian nanti yang sedih-sedih itu biar dibikin bahagia oleh Allah. Mantan ini kenapa? Watang fariju watuqadha bihil hawaij, yang membuat semua kebutuhan hajat itu dikabulkan Allah. Maknanya hampir sama. Sholawat munjiat dan sholawat nariyah. Tapi banyak orang berdoa itu ya mungkin gak paham atau gak roh ceritane. Pokoknya yang penting apa. Dan hampir semua orang itu 3 doa itu jadi langganan. Sholawat munjiat, sholawat nariyah, terus Rabbana Atina. Pokoknya wong Islam itu kudu hafal perlu ini. Dan itu bisa dipakai untuk situasi apa saja. Duwe donga telu iku diundang apa wae kongkon donga cukup. Karena sudah mencakup. Pokoke sholawat nariyah, sholawat munjiat ditutup Rabbana Atina ya. Dan itu gak iso dibantah. Ana wong diundang dongane iku wae, sampean kok dongane iku wae, gak ono donga liya. Jawabe gampang, aja ngremehno donga iki. Wis pokoke sembarang kalir kantut. Iku apa ceritane sholawat nariyah ambek sholawat munjiat itu kuatah. Pengalaman-pengalaman orang-orang dulu itu banyak menyelesaikan persoalan dengan 2 sholawat itu. Tapi yang ngono carane ndonga kudu yang serius, yang khusyuk, dipahami. Gak asal hafal. Orang hafal itu menjadi penting karena kalau sudah hafal baru bisa merasakan maknanya. Ini dorong hafal nemen kan, sik mikir hafalane dhisik. Tapi nek sudah hafal itu sambil ngikuti maknanya itu menjadi lebih khusyuk.